Kalau sampai kepada tingkat makrifat tadi itu bukan lagi sebuah kehormatan, akan tetapi dalam bahasa Jawa di situ tempat bersatunya antara kholik dan hamba. Sudah belum ngomong wis teko. Baru kretek sudah terwujud. Pengen ngene her? Pengen ngene bud? Rambutnya disemir sih. Ndi Bu Budi? Pak teko ya untung. Mama mana? Ibu Ika. Ya kan tak sebelum pulang nanti bud, ojo mulai sih bud. Tak kayak caranya. Pak Samsudin barang. Ayo berontak. Pak Kadir. Karena syariatnya perintah Rasul, semir rambut-rambut kamu. Bagaimana? Tapi kemungkinan akan naik kepada hakikat daripada itu. Hakikat daripada disuruh menyemir rambut itu syariatnya disemir. Hakikatnya apa? Semangat mudanya. Itu orang yang mempunyai optimistis dalam hidup. Aku masih dikasih usia, aku masih dikasih umur, aku harus produktif. Jasmani rohaniku harus fit. Penampilanku harus gitu. Pak Heri. Cek enom luar iki. Lha iki murid-muridku kabeh. Gurune cek enom ngene lho. Lah karena ahli-ahli syariat kaya ngomong haram Pak ngecat rambut, lu kebalik mocone lho, hadis endi sing ngatakan haram, justru perintah. Iki salah mocone hadis. Lu sungguhan ini. Di situ ada Bud, di buku apanya Cordoba itu ada itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, ada seorang laki-laki yang lewat di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rambutnya dicat dengan hina. Maka beliau bersabda, alangkah baiknya rambut orang ini. Dicat kan? Ya. Dipuji oleh Rasulullah. Terus lalu ada orang lain yang lewat dan rambutnya dicat dengan hina dan katam. Maka beliau bersabda, rambut orang ini lebih baik daripada orang pertama tadi. Lalu orang ketiga yang lewat dan dia mengecat rambutnya dengan sufra, tumbuhan yang bisa menghitamkan. hitam kan? Ya. Maka beliau bersabda, rambut orang ini lebih baik dari semuanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ayo, siapa sih mau hadis itu alih-alih ngatakan gak oleh rambut dia, iki lah. Salah moconya hadis. Wis diwaca hadis gak dilakukan. Lalu kapan mau meningkatkan ketakwaan? Tadi katanya, yaitu sami'na wa ta'na. Aku taat terhadap. Parfumnya pakai apa? Pak Heri? Enggak pakai. Oh, Pak Samsudin enggak. Budi. Ya. Pak Kadir. Hajar Aswad, Pak. Pakai Hajar Aswad kan. Bagus. Itu kenapa? Sunnah Rasulullah itu yaitu dengan harum sunnah kayak begitu. Yang enggak punya parfum saya kasih. Sungguhan saya kasih. Hajar Aswad. Siapa yang mau nanti? Enggak saya bagikan, siapa yang mau? Soalnya Pak Siti. Iya, kau takai. Ya, wis takai. Oh, jake. Sungguhan nanti tak kasih. Hajar Aswad dipakai. Kenapa? Orang Islam tuh harus penampilannya bagus. Jasad ini, jasad Anda ini loh. Ya, milikmu atau milik pencipta? Milik pencipta, milik Allah. Apa itu punya kamu? Punya Anda? Bukan. Milik Allah. Berarti ini ada asetnya Allah. Hartanya Allah. Tolong dijaga. Begitu Anda dikasih amanah dalam bentuk fisik itu, asetnya dijaga, jangan mudah kerusakan ya. Penampilannya bagus. Kan begitu ya.
Makanya tadi nampak bekas sujud pada wajah mereka itu bukan jidatnya menjadi hitam. Nampak bekas sujud itu pengertiannya yaitu dalam bahasa Inggris itu brightness, dalam bahasa Indonesia bercahaya, bukan kiap. Ada 2 menteri dulu yang saya selalu ketawa. Satu Habibie, matanya tuh malik-malik ya, kalau bicara sampai sekarang masih semangat ya. Kenapa dia bisa begitu? Lalu, kan pengetahuannya begitu banyak, saking dia banyak pengetahuannya itu, jasadnya ini gak nutut untuk menyampaikan uraian saking banyaknya. Jadi semangat kan? Yang satunya pengetahuannya ndak ada. Kiap. Menurut Bapak, siapa itu? Ya. Kenapa? Karena heng. Anda sebagai seorang muslim mana yang mau dipilih? Habib itu. Untungnya Pak Habib itu niru saya gitu loh. Makanya jangan kemudian menyampaikan pendapat. Saya begini. Jelas, terang. Begini menurut saya. Loh, kan enak. Bagaimana mau menyampaikan kebenaran kalau Anda sendiri tidak yakin? Ini kebenaran disampaikan. Yang punya hak pertama untuk mendapatkan kebenaran itu adalah keluarga dan karib kerabat. Paham ya? Baru masyarakat umum. Oh, keluarga ya gak dijak. Semangat ya, itu namanya bercahaya, nampak kesujud. Bukan kemudian jidatnya menjadi hitam. Itu dulu merusak asetnya Allah. Nggak boleh, ini wajah ini. Ada 3 nanti pintu masuk untuk bertemunya hamba dengan Khalik. Ya. Yang pertama, nampak bekas sujud pada Allah. Itu nanti pada hari berbangkit akan kelihatan cahaya keluar. Paham ya? Jadi kalau kemudian kayak demikian ada ngecapnya, opo iku ono jidate, ono apa namanya itemnya itu. Mana hadis ada yang mengatakan para sahabat Nabi itu satu. Yang kedua kebersihan dirinya, makanya kita disuruh berwudu. Yang ketiga tentang tauhidnya, getaran hati. Itu nggak bisa dibohongin. Nah, ayat-ayat Tuhan itu tadi di dalam alam raya banyak, bergetar hatinya orang. Termasuk dengar kokok ayam, bangun. Masuk keduluan ayam. Ayam kan istiqomah ya. Begitu ayam itu kesiangan sering dengkur, gak iso mangan dia. Makanya saya ngajak kepada teman-teman tuh, fisik ini milik Allah, tolong jaga. Jangan bau badannya, ya. Jangan kotor, jangan. Dari sisi fisik, perbaiki. Enak penampilannya. Dari sisi rohani, apalagi dia selalu optimis di dalam hidup. Kenapa optimis lah? Aku ada yang memiliki, ada yang mengawasi, ada yang mengaturan. Begitu pensiun, aku pensiun ngomong cucu ae gak oleh. Sopo sing sambat ngono iki? Tak seneni. Apa istilahnya itu? MC Pak, sekarang saya jadi MC. MC op. Ngomong cucu katanya. Saya belum. Iki orang salah makom ini. Maaf Bu Kadir, kadang-kadang Pak Kadir tuh mau ngomong membanggakan cucunya, ojo terus no. Langsung saya potong. Ojo terus no. Kenapa? Begitu bangga dengan makhluk musyrik. Bisa ikutin ya? Saya pernah negur adik saya. Anak yang terakhir itu masih kecil. Waktu saya di Bogor, ya. Ini nomornya itu ditulis itu Mas F4 ini jadi bacaannya Fapa. Kalau kita nerobos kampung ini, orang kampung ini sudah tahu semua ini miliknya Papa. Fafa itu anaknya dia yang terakhir. Saya bilang musyrik, kamu belum diuji oleh anak kamu.
Nggak boleh. Jangan kamu terus-terusan. Tak seneni. Karena bangga dengan anak. Di Quran nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kamu belum diuji. Banyak para nabi juga gagal mendidik anak. Jadi hati ini tadi ya, fisik, kemudian yang dinamakan korohanian itu dijaga. Nggak boleh musyrik. Sedikit saja bengkok. Nah, kalau kita sudah optimis di dalam keadaan kedua kita ini ada yang jaga dan sebagai pensiun, alhamdulillah pensiun. Ya, kenapa? Berarti dikasih kepercayaan oleh Allah, diminta oleh Allah, terus untuk apa? Untuk memperdalam pengenalan kepada ilahi. Sudah pensiun, mari ngono diaktif nomane. Alhamdulillah, itunya tetap jalan, berarti masih dikuburkan oleh umat. Rak ngono sih. Pak Ika lo pensiunnya kapan Pak Samsudin? Nah, itu contoh-contoh konkret. Jadi harus dijaga itu, tidak boleh. Harus tetap optimis. Itu orang muslim. Kenapa? Karena Anda semua, siapa saja, ibu-ibu, bapak-bapak semua itu kepeterapan wahyu. Tahu keterapan? Ketiban, kejatuhan wahyu. Wahyu itu selain untuk diamalkan oleh dirinya sendiri, maka wajib kamu untuk menyampaikan kepada orang lain agar supaya mereka mengenal Tuhannya. Karena Anda wajib menyampaikan kepada orang lain, maka otomatis Anda harus bersilaturahim dengan orang. Siapa yang silaturahim? Orang yang sudah beriman atau belum beriman? Semuanya. Siapapun yang sudah beriman diingatkan kembali, siapa tahu meningkatkan kualitas keimanan. Yang belum beriman disampaikan, siapa tahu oh begitukah Quran itu isinya, kan gitu ya. Ternyata Tuhan itu tidak sadis. Azumer gak ketemu? Iya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Boleh saya perbaiki intonasinya Pak Samsudin? Ya. Kalau menyampaikan wahyu kayak begini, hambar. Ya. Tapi kalau dengan tekanan-tekanan, hei hamba-hambaku yang melampaui batas, bergetar hati orang. Paham ya? Itu caranya. Kok keren Pak Ika? Ya memang orang yang melampaui batas itu kalau tidak ditapuk enggak, kan begitu, dikiranya dia tidak. Lah itu untuk siapa hamba-hambaku? Ya kita ini. Tuhan, ayat ini mengenai diriku. Dan akulah salah seorang dari bagian hambamu yang telah melampaui batas di dalam kehidupan. Aku telah berbuat aniaya yang demikian. Ya, seandainya perbuatan-perbuatanku ini kemudian engkau buka di depan halayak rame nanti di yaumil akhir, ya. Apalagi nanti di akhirat itu betapa malunya aku terhadap keluarga, teman-teman, orang lain. Rasa malu itu berarti Anda mempunyai iman. Ini enggak, begitu ayat itu, oh dudu aku, hamba-hambaku wong liyane. Padahal itu untuk diri kita. Aku, orang tersebut. Maka jadikanlah aku menjadi hambamu yang tidak berputus asa terhadap maghfirah Allah. Itu caranya, itu dialog. Setiap ayat itu adalah pintu masuk untuk kita berbicara dengan Allah. Allah tumpahi terus, isi. Nah ini yang menyebabkan kerohanian kita itu menjadi sehat. Dibombardemen dengan kesulitan. Waduh aput. Duit gak cukup. Kan begitu ya? Nah, ini gak cukup. Golek rono-rono gak oleh. Watarjuku mantasya bighairi hisab. Ya, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ayat itu ada.
Di dalam surat Ali Imran, surat ketiga. Lah ini kajian namanya, bukan pengajian, kajian. Ada. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Kerajaan itu apa? Kekuasaan. Hanya raja yang punya kuasa. Kamu tentukan. Ayat itu saja. Jadikanlah aku menjadi hamba-Mu yang Kau pilih, diberi kerajaan. Itu peluang kan? Ini bukan jabatan loh ini. Dan kadang-kadang ayat ini katanya Pak Budi untuk doa jabatan, bukan. Kemuliaan di situ. Yang ayat di bawahnya itu tentang rezeki, Bud. Ya, mana bunyinya? Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Tidak pernah digunakan. Saya gunakan. Ayat di awal engkau masukkan malam kepada siang. Itu bergilir kehidupan. Ya. Nah, itu di dalam ayat lain, jangan engkau aku berada di dalam gelap gulitanya kehidupan. Beri secercah cahayamu. Ya. Nah, secercah cahayamu yang masuk di dalam rongga dadaku ini, itu sudah lebih cukup Tuhan daripada terang benderangnya siang hari cahaya matahari. Karena dengan secercah cahaya itulah aku bisa melihat hakikat tentang kehidupan. Lah pintu masuk. Nah, termasuk tadi masalah rezeki. Jadikan aku menjadi salah seorang hamba-Mu yang Kau kehendaki di dalam mendapatkan rezeki tanpa hisab, Tuhan. Kenapa? Kalau aku sulit mencari rezekinya itu, maka hatiku menjadi sempit. Begitu hatiku menjadi sempit, Tuhan, maka hatiku akan dibulak-balik oleh setan. Sungguh setan itu musuhku, Tuhan, sebagaimana Engkau firman-Nya. Sedangkan aku tidak melihat dia. Luaskanlah rezeki bagiku. Ya, syukur-syukur bisa mau mengaudit untuk apa rezekinya itu. Satu, Tuhan, untuk kebutuhan rumah tangga, bayar listrik kan. Gitu ya. Loh iya, diaudit namanya. Untuk pendidikan anak-anak, untuk ibadah, bolak-balik umroh, ya, transportasi, dan sebagian aku keluarkan untuk membantu sesama. Mungkin dari situ ada sedikit Tuhan untuk hiburan, beli video, kan gitu ya. Enggak ngomongnya eruan ya. Kan enak. Dialog dengan Allahnya. Loh, kalau itu yang Anda gunakan, urip nggak Quran itu? Itulah hidupnya Quran. Tadi Al-Baqarah 150 yang dibacakan Pak Kadir tuh seneng moncoiku. 155 150 sampai dengan 157. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Diuji, pasti dan pasti. Siapa yang akan diuji? Siapa yang diuji? Begitu Anda mengatakan bahwa diri Anda sudah mengatakan, saya beriman kepada Engkau ya Tuhan. Ini resiko orang beriman tuh di sini. Ini resiko. Ya, hidup ini pilihan. Mau kafir atau mau beriman. Hanya dua pilihannya, tidak ada lagi. Tidak ada yang tengah-tengah. Munafik itu lebih kafir daripada orang kafir. Nah, kalau kita memilih tentang orang beriman, ini resikonya. Ya, uji. Yang pertama apa?
Ketakutan. Takutnya apa? Oh, jangan-jangan nek ngene aku gak iso mangan. Rak wedi ya. Kalau gini nggak mungkah pangkat. Aku diancam orang, kan ketakutan. Terus kelaparan. Kekurangan harta, miskin, jiwa, dan buah-buahan. Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dikasih solusi. Kamu pasti akan diuji oleh aku, kata Tuhan, kalau kamu mengatakan dirinya beriman. Tapi ada solusi untuk mengatasi itu. Sabar pada saat ujian itu datang. Kenapa? Toh pada waktunya ujian itu akan hilang. Innamal usri usron wa innamal usri yusron. Itu pasti, itu hukum sosial. Hukum kehidupan. Mau lari kemana lagi? Ini di Qur'annya enggak dipelajari. Dikiranya Qur'an itu kemudian wiritan. Enggak, ini loh. Sabar. Siapakah yang sabar? Sabar itu bukan meneng, bukan. Bagaimana orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Itu yang dinamakan sabar. Tuhan, jasadku ini engkau yang punya. Paham ya? Rohaniku ini adalah dari sisimu. Aku dalam keadaan diancam orang, dia pun makhluk ciptaanmu. Coba. Dia tingkatnya sudah tingkat iblis Tuhan, orang kayak demikian. Iya? Nggak boleh didoain Mateo, nggak boleh. Ya? Aku berlindung diri dari tipu daya dia itu. Ini dikembalikan kepada ilahi. Urusan beres, gak suwe. Enggaknya hati-hati, ono dungo. Ya, hati-hati. Terus yang ya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu udah kehidupan itu. Mau lari kemana? Ada solusi di sini, solusi sosial. Ini orang Islam itu kadang-kadang sudah ada simpul-simpul kehidupan yang kemudian menyebut hatinya sesek. Diurai kembali. Karena kita tidak tahu, karena kita bagian daripada simpul itu tadi. Benang ruwet. Ya? Kita itu berada di dalam benang ruwet. Anaknya gak kuliah bingung ya. Begitu masuk kuliah bingung. So, anakku kuliah lu SPP gak ono, lu bingung lagi. Lu siapa sih ngomong kuliah? Mari kuliah, wis kuliah gak ono gawean, bingung maneh. Wis nyambut gawe durung rabi, bingung maneh. Ya Allah. Mari ngono wis rabi durung duwe anak. Lu wis sak meneh taun durung yo bingung maneh. Iki menungso apa? Bingung. Dia lupa bahwa kita itu ada yang mengatur. Coba, proses itu kan semuanya itu diatur oleh Allah. Gak ada rezekine, wah golek sih sungguhan. Adik saya itu sambat. Mas, teman-teman itu saya ajak untuk kajian kayak demikian. Katanya, wah katanya sekarang ini pakai bahasa Sunda ya. Bukan kalau mencari bahasa Sunda, neangan Allah mah Gusti Bareto tuh katanya. Kalau mencari Tuhan itu sudah dari dulu. Sekarang sih neangan duit yang penting. Coba bayangkan. Sekarang ini yang penting adalah mencari duit. Padahal sudah pensiun itu. Loh, polanya masih kayak begitu. Saya bilang ke adik saya, Gus, kalau kayak demikian tinggalin orang itu. Apalagi diajak untuk memproklamen Islam untuk nerangno iki lho, ya apa sapa. Ustadz jenggoten niku gak iso keras hati mereka. Ayatnya kan tidak ada yang hubungannya tadi dengan masalah-masalah syariat, syuruh wiritan, tidak ada kan. Tapi ini adalah sikap mental. Bahwa kalian kita itu di dalam kehidupan pasti akan dibombardmen dengan
problematik kehidupan. Kamu hadapi dengan sabar. Jangan ngersulo. Kembalikan kalau sudah tidak kuat, balikan pada Allah. Hanya sampai titik inilah kemampuan ikhtiar saya, Tuhan. Jangan kau biarkan menjadi pikulanku yang berat. Khawatir, loh kembali. Kemudian keyakinanku terhadap engkau menjadi hilang, maka aku menjadi orang yang musyrik. Tolonglah aku. Loh, itu orang menyerah namanya. Lah pirang suwene. Nanti informasi itu keluar semua. Gak pengen ini sih dalam kehidupan. Baik kamu ngajari tentang sholat malam dan enggak, itu sudah saya anggap bapak-bapak yang datang ke sini, ibu-ibu yang ke sini, saya yakin sudah mengerjakan. Tapi di sini ini bagaimana kita membangun sikap mental untuk memahami kehidupan ini, itu agama. Ketemu wong, iya penyakit itu sing domong di sana-sana. Ya, nek sehat menengahi. Padahal orang-orang yang disambati itu tidak bisa menyembuhkan. Minta kepada Allah, Tuhan, jangan aku memikul beban dengan penyakit yang seperti ini, karena membebani orang lain. Paham ya? Kan kasihan kalau orang laki, bayangkan kemudian yang terbebani istri. Kan ada itu, tidak perlu saya sebutkan. Geletak, tok, mangan saja lewat hidung. Hanya dua pilihan, lakar budal, lakar wari. Kan gitu ya. Jangan kau biarkan aku menjadi kembang Loh itu tauhid. Ini namanya aku pasrahkan. Innalillahi wa inna rojiun. Itu latihannya sekarang. Ya, ini untuk orang mati atau untuk kita? Untuk kita. Latihan setiap malam, setiap hari. Innalillahi wa inna rojiun. Bukan kalau ada orang mati dibacakan. Enggak, itu untuk kita. Kehidupan ini. Mudah-mudahan kajian seperti ini akan membuka wawasan, wacana, semangat baru untuk Anda semua, sehingga Al-Quran ini menjadi hidup. Ini hidup akhirnya. Resepnya sudah ada semua di sini. Mau kemana lagi? Ya, ini kan ilmu jiwa, bukan ini? Ini ilmu jiwa. Bayangkan, kan gratis ini. Saya beritahu, ada seorang punya perusahaan besar, stres hidupnya. Ya, dia ke dokter ahli jiwa, gelisah. Coba resepnya gimana oleh dokter itu? Hanya ditanya, hobi Anda apa sih? Duh, coba bayangkan, kesenangan Anda itu apa? Wah, saya ini senangnya itu lihat laut di pantai, itu senang. Oh ya, kalau begitu apa namanya? Anda coba datangi ke pantai itu, ya. Kamu liburan dulu, lepaskan daripada semua problem kantor, datanglah Anda ke pantai itu. Hanya itu tok katanya. Resepnya iya katanya. Masa walaupun begitu Anda harus bayar saya katanya, kan gitu ya. Lu coba bayangkan. Kamu kira ini gratisan? Enggak. Nih saya kasih resep. Ada 4 amplop, jangan dibuka sekarang. Dari satu amplop ke amplop lain itu ada jamnya, jam berapa harus dibuka. Ini toh iya. Coba bayangkan. Udah berangkat dia ke pantai. Mulai kamu jam berapa? Jam 6 di situ. Pagi udah di pantai jam 6. Lihat pantai, disuruh buka amplop pertama. Paham ya? Buka seret, tulisannya apa? Gitu. Perhatikanlah. Apa ini? Perhatikanlah. Oh, apa ini? Enggak hanya itu toh resepnya.
Membuka yang kedua. Yang kedua itu nanti siang. Bayangkan dari yang pertama sampai kedua itu 3 jaman. Uswene iki ya. Kemerongsong. Perhatikan. Akhirnya duduk, perhatikan. Begitu dia perhatikan, lo ono manuk terbang, wing api, lo kan itu ya. So ada gelombang meliut-liut. Mulai dia tertarik dengan alam sekitarnya itu, ya. Itu. Kemudian siang, itu buka amplop kedua. Tulisannya apa? Dengarkanlah. Nah, karena dia sudah memperhatikan, sudah ada rujakan, maka dia dengarkan. Ternyata suaranya air laut itu indah, debur, ya. 3 jam lagi di situ rasakanlah, ya. Agak sore gitu ya, rasakanlah. Apa yang dia rasakan? Sejuknya angin dan sebagainya. Masya Allah. Ternyata selama ini saya ini tidak pernah memberikan eten. Sudah begitu menjelang maghrib dibuka, tulislah. Tulisnya di mana? Di atas pasir dia tulis tentang problema kehidup itu. Waku dirasani wong ditulis. Aku dibenci wong ditulis. Ya sudah begitu dia suruh pulang. Begitu disuruh nengok, sudah begitu tulisannya itu air pasang naik, hilang semua. Jadi problem hidup itu ternyata hilang sebagaimana kesumpekan diambil oleh air pasang. Besoknya seger kerja, iku sehingga larang. Makanya saya bilang saya ini dokter jiwa, gak percaya. Sungguhan bagi mereka yang punya problem datang ke saya. Lebih hebat daripada psikolog. Karena apa? Karena saya menggunakan konsep hanya ini. Sungguhan. Aku gak belajar tentang itu, belajarnya di sini. Dan udah saya praktekkan wong Singosari ini gak teko wongnya. Sungguhan ini Singosari loro datang ke saya itu. Nggak saya sebut namanya ya. Yang satu itu nangis juga. Guguk. Saya ini mau di demo orang, mau dibalangi rumah saya gini. Apa sini. Nanti Pak Ika, nanti kalau ini tolong saya jangan ditinggal kajiannya. Iya ya. Kayak iya taruh ngono. Dia datangkan saudaranya dari Jakarta, tentara dan sebagainya ke rumah saya. Kamu siapa? Saya bilang, pulang kamu. Nggak boleh, musyrik. Ya, saya ajarin. Problemnya diudah. Problemnya mari. Bablas angin nih. Janjinya tuh lupa. Kau yang berjanji. Aku ikilah makanya saya bisa merasakan beratnya kenabian. Yang kedua malah guguk. Bojoku wis minggat. Digawa wong anakku wis kado. Betapa beratnya. Loh kan ini coba bayangkan. Saya tidak ngomong orang ya. Kan boleh ya, ini problem. Terus begitu. Gimana jalan keluarnya Pak Ika? Saya ketawa, dia kaget. Loh, kenapa Pak Ika? Loh, bukan problem itu, saya bilang. Loh, kenapa? Ikulah dirimu sendiri. Terus gimana Pak Ika? Mau solusinya? Iya Pak Ika, saya kerjakan benar. Kalau enggak dolim. Ya baik, apa? Cukurin jenggotmu. Mana toh? Loh kok jenggot? Ojo tako, samikna, wa atona. Itu resepnya. Kenapa? Problemnya itu pada kerasnya hati. Salah satu yang menyebabkan kerasnya hati jenggot. Ternyata benar begitu istrinya. Ajaan bojoni gitu. Betul Pak Ika, sekarang sudah mesra gak ngomong-ngomong.
Haja umroh kono budal. Makane ngilang maneh wonge iki sing sehari iki mbu. Ayo, entek ngamek. Ya. Terus no. Anda masih ditunggu oleh problem yang baru. Itu dalam bahasa biologi varians. Nanti ada mutasi problemnya itu. Berat itu. Ya yang baru. Pada saat itu mau kemana lagi? Kalau tidak terbiasa kita menggunakan Quran sebagai resep kehidupan. Resep kehidupan itu bukan kalau ada problem terus mau Quran. Gak ada apa-apa nih. Ini loh. Jalan keluarnya begini. Tadi. Sudah saya ajari. Gunakan. Sehingga kita itu berislam ini ada manfaatnya. Quran ini betul-betul untuk solusi kehidupan. Quran itu begitu Anda masuk kuburan gak ada gunane. Makanya jangan, kasihan itu orang yang dikubur dibaca Quran. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita termasuk kelompok orang yang sedikit yang mendapatkan berkah dari Allah. Karena kita mau mengkaji tentang firman-Nya dan insya Allah kita diberi kekuatan untuk melaksanakan dan menyebarkannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.